Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Saat ini Meksiko tuh kayaknya lebih terkenal gara-gara kekerasan yang ada di sana deh daripada keindahan alamnya ya guys. Pokoknya kalau sampai salah sedikit aja nih ke pihak kartel, bisa-bisa nasib kalian tuh bakal seperti orang-orang ini nih. Bukannya untung, malah buntung. Penasaran nggak dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka dapatkan? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana. Dan kali ini guys, kita akan bahas 5 orang yang salah cari perkara dengan pihak kartel dan menerima balasan yang mengerikan. By the way, kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih likes dan juga subscribe-nya ya, oke? Nomor 5, Hugo Hernandez. Kartel emang sadis banget teman-teman. Gak cukup ngambil nyawa pria bernama Hugo Hernandez ini sampai dimutilasi tuh sampai dengan 7 bagian dan wajahnya dijahit ke bola sepak. Iya, kalian gak salah denger kok. Itu semua sebagai pesan intimidasi dari kelompok kartel narkoba. Di sampingnya juga ada catatan yang berbunyi kayak begini: selamat tahun baru, karena ini akan menjadi tahun terakhirmu. Jadi ini tuh sebenarnya sebuah ancaman bagi anggota kartel narkoba lainnya, yaitu Juarez. Dan sialnya yang kena korban kali ini ya si Hugo itu. Tapi yang gue gak habis pikir, masa sampai dijahit ke bola dah. Gak ada rasa manusiawinya sama sekali kan ini mah. Nomor 4, Valentin Elizalde. Kalian mungkin mikir, jadi penyanyi itu ya glamor dan enak banget. Tapi di Meksiko guys, sebuah panggung nih bisa jadi medan pertempuran yang mematikan. Kisah tragis ini bermula dengan Valentin Elizalde, seorang penyanyi muda berusia 27 tahun yang dikenal lewat Narco Corridos, yaitu sebuah lagu balada yang memuliakan kartel narkoba. Setelah manggung, dia berujung ditembak mati nih guys oleh kelompok bersenjata, di mana diduganya sih adalah Zetas, rival dari kartel yang dia puji dalam lagunya itu. 70 selongsong peluru ditemukan di tempat kejadian. Dirinya bersama dengan manajer serta sopirnya dinyatakan tewas di lokasi itu guys, dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan luka tembak. Gila banget kan Meksiko ini? Nyinggung atau salah sedikit aja bisa hilang nyawa kita semua. Nomor 3, Rodolfo Marquez. Kita lanjut ya ke influencer asal Meksiko bernama Rodolfo Marquez, atau yang lebih dikenal dengan nama Fofo ini. Semakin kalian terkenal nih guys, bukan berarti hidup di sana tuh bakal aman tentram kayak di negeri Konoha ya. Jadi Fofo ini lahir di tanggal 15 Juli tahun 1997 kemarin, di mana merupakan anak yang berasal dari keluarga kaya yang kakeknya merupakan pembuat sepatu buat pejabat dan bapaknya pemilik Total Gas Station gitu. Dengan gaya hidup yang mewah, party tiap hari, terus suka pamer barang-barang mahalnya, bikin Fofo ini cepet banget punya followers di media sosial. Nah, kesalahannya terjadi nih di tanggal 7 Juli tahun 2022 kemarin saat Fofo bikin konten TikTok gitu, di mana dia naruh 3 mobil mewahnya tuh di jembatan Guadalajara yang bikin semua orang gak bisa lewat. Dia juga dengan pede bilang begini, "Literally I close it here because I want to Illuminati." Gak cukup sampai di situ, tindakannya juga dianggap melecehkan otoritas wilayah yang dikuasai oleh kartel Jalisco generasi baru, salah satu kartel paling kejam di dunia itu teman-teman. Wah, apa sih Fofo juga lupa ya kalau dia tuh lahir di negara Meksiko, di mana hukum negara bisa kalah sama kemurkaan pemimpin kartel. Bahkan setelah kasus ini viral dan juga ngebuat Fofo membuat permintaan maaf, kartel ini tetap merasa tidak puas guys. Mereka bahkan mengeluarkan peringatan publik kalau tindakannya tidak menghormati otoritas mereka. Kartel ini juga ngomong, kekayaannya tidak akan melindunginya jika ia kembali ke wilayah mereka. Gila, serem banget gak tuh? Dan karena itu juga guys, Fofo bersembunyi di rumah orang tuanya sampai dijaga oleh keamanan bersenjata. Tapi kalau dipikir-pikir dengan semua track record mengerikannya kartel Jalisco, kalau mereka mau bunuh si Fofo ini guys, gak akan ada yang bisa menghalanginya. Meskipun sehebat apapun tim keamanan yang Fofo bayar. Untungnya setelah berbulan-bulan bersembunyi dalam ketakutan, Fofo ini masih bisa hidup sampai sekarang. Cuma pasti dia punya trauma mendalam sih setelah berurusan sama kartel ini. Nomor 2, Juan Luis Lagunas Rosales. Karena satu kesalahan fatal, hidup remaja ini harus berakhir teman-teman. Cerita ini nyata ya dan bakal bikin kalian terdiam semua. Juan Luis atau lebih dikenal sebagai El Pirata de Culacán adalah remaja asal Sinaloa yang awalnya hidup sederhana. Kehidupannya namun berubah nih ketika dia mulai upload video mabuk-mabukan di YouTube.
Dengan gaya nyeleneh dan juga tingkah lucunya, dia mendadak terkenal tuh teman-teman dengan berhasil mengumpulkan jutaan followers. Namun ketenarannya berubah gelap ketika dia mulai memamerkan senjata serta mobil mewah dengan memicu spekulasi bahwa dirinya ini terlibat dengan dunia narkoba. Nah, berhubung makin hari makin terkenal, Juan pun sering diundang tuh collab, kemudian muncul di TV ataupun di musik video penyanyi lain gitu guys. Sayangnya, kesalahan fatalnya terjadi ketika dalam kondisi mabuk, di mana dengan sombongnya dia menghina Nemesio Oseguera Cervantes alias El Menco, yaitu pemimpin kartel Jalisco generasi baru tuh teman-teman. Begini ucapannya, El Menco adalah jalanku. Papas, yo te lo pongo a traer lo que sea la verga. Así que el Mecho a mí me pela la verga. Ya, sebagai salah satu pria paling berbahaya di dunia, El Menco ini gak terima lah dengan penghinaan itu guys, dan mengeluarkan peringatan agar Juan ini menjauhi wilayah Jalisco. Namun dia mengabaikan ancaman itu teman-teman. Mungkin peringatan kayak begini tuh dianggap bercanda kali ya. Soalnya dia malah ngadain pesta di salah satu bar dekat sana pada tanggal 18 Desember tahun 2017 lalu. Nah, dalam sekejap, anggota geng El Menco ini langsung datang buat menghujaninya dengan peluru berkaliber tinggi. Satu-satunya yang bisa dikenali dari jasadnya Juan cuma tato tuh di lengannya doang, karena muka serta badannya sudah bolong semua sama peluru. Lagian ada gila-gilanya ya nantangin pemimpin geng kartel yang dikenal kejam. Alhasil guys, kebodohannya inilah yang malah bikin nama Juan diliput oleh majalah Rolling Stone. Nomor 1, Mr. Yosi Locote. Pagos tumbados, los tramos aguados, la faz en la cara, bajada a la escuadra, saben los malditos. Sebelum ditemukan tewas pada tanggal 19 April 2018 lalu, sebenarnya Mr. Yosi Locote ini merupakan penyanyi rapper terkenal di negara Meksiko. Walaupun usianya sudah 42 tahun, tapi dia ini tuh seringkali dianggap sebagai Snoop Dogg-nya versi sana teman-teman. Sayangnya, karena salah bergaul dengan musuh CGNG yaitu El Colo, nasib pria ini berubah tragis hanya dalam semalam. Jadi sebelum gue ngebahas lebih lanjut, perlu kan inget nih kalau dari tadi kita sudah ngebahas geng kartel CGNG ini, di mana kelompok itu guys merupakan salah satu geng terkenal yang ditakuti masyarakat setempat. Nah, kebetulan Locote juga anggota Florencia 13 yang merupakan cabang dari geng di Los Angeles, di mana mereka tuh merupakan orang Meksiko yang dideportasi dari Amerika Serikat. Mereka lebih sering dikenal dengan bandana biru, berpakaian kaos longgar, kepalanya dicukur, serta masang tato angka 13 juga. Ya sebenarnya kehadiran geng ini sudah cukup lama dan gak terlalu bikin ancaman buat daerah sekitar. Cuma semenjak munculnya CGNG ini di tahun 2010 lalu, mereka jadi lebih sering berantem tuh teman-teman. Dan puncaknya terjadi di tanggal 17 April tahun 2018 kemarin, di mana Locote ini diculik dari pasar lokal Guadalajara yang merupakan wilayah kekuasaan CGNG. Setelahnya, Locote disiksa, ditembak, serta ditikam juga pakai obeng sampai tewas. Tentunya, aksi brutal ini disertai dengan pesan ini akan terjadi pada semua orang yang terus mendukung Florence 13. Walaupun semua tahu kalau itu hanya ancaman biar geng mereka bisa bertambah lebih kuat, tapi nyatanya nggak ada yang berani membalaskan dendamnya tuh teman-teman. Dan banyak orang yang meskipun sudah berusaha menuntut keadilan, sampai sekarang sih nggak ada pelaku tuh yang ditangkap sama sekali. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.